Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acia Ramada Epvino Hasan, mahasiswi PPG Prajabatan dari Rumpun Bahasa dan Sastra. Hari ini saya ingin menyampaikan materi dan juga membagikan sedikit pengalaman saya terkait dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Namun sebelum itu, mari kita lihat dahulu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang kita tahu, para peserta didik itu memiliki kodrat mereka masing-masing, terkait dengan cita-cita mereka, kemudian minat yang mereka miliki, dan juga tujuan hidup mereka. Sehingga kita sebagai pendidik yang berpihak pada murid, kita harus mampu untuk menuntun, yakni mengarahkan dan juga membimbing mereka dalam mencapai tujuan mereka itu. Tidak ada arahan atau tugas kita itu yang harus memaksa mereka ataupun mengatur, menentukan mereka itu harus menjadi seperti apa, tetapi tugas kita hanyalah untuk membimbing dan juga mengarahkan tujuan mereka ke tujuan mereka itu mau menjadi seperti apa, tanpa harus mereka kehilangan arah maupun salah arah yang dapat membahayakan mereka nantinya. Adapun juga sebagai seorang pendidik kita harus berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo, yakni di depan menjadi teladan. Maksudnya di sini pendidik ketika berada di depan atau sebagai pemimpin harus mampu menjadi seseorang yang bisa dicontoh dan dijadikan panutan. Kemudian yang kedua ada ing madya mangun karsa, yakni di tengah membangun semangat. Ketika pendidik itu berada di tengah-tengah peserta didik, maka pendidik diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan kemauan para peserta didik dalam belajar. Kemudian ada yang ketiga yang paling terkenal, yakni tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Pendidik itu selain menjadi role model ketika berada di depan dan juga membangun semangat, diharapkan juga pendidik mampu untuk memberikan dorongan-dorongan kepada peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan mereka. Lalu apa hubungannya semboyan-semboyan ini dengan pendidikan yang berpihak pada murid? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketiga semboyan itu menggambarkan posisi kita dimanapun posisi kita, ketika di depan, di tengah maupun di belakang. Namun fokus kita hanyalah satu, yaitu fokus kita terdapat pada peserta didik kita. Kita memberikan contoh pada mereka, kita membangkitkan semangat mereka, dan juga kita memberikan dorongan kepada mereka. Lalu terkait dengan pendidikan berpihak pada murid, apa sih pengalaman yang saya dapatkan baru-baru ini? Nah, saat ini saya sedang menjalani pendidikan. Saya adalah seorang peserta didik saat ini yang sedang menjalani pendidikan profesi guru. Dan saya juga merasakan kemerdekaan belajar karena saya diberi kebebasan dalam mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun. Nah, dalam tugas itu saya dan teman-teman saya, kami diberikan kebebasan mau mengumpulkan dalam bentuk infografis boleh, kemudian juga boleh dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dan seperti yang saya lakukan sekarang, saya memilih untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk video. Nah, itu adalah kemerdekaan belajar yang saya dapatkan baru-baru ini. Lalu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengarahkan peserta didik kita dalam mencapai kodratnya. Ingat, kita hanya boleh menuntun dan mengarahkan dan juga membimbing. Kita tidak boleh memaksakan kodrat mereka untuk menjadi sesuatu yang lain dengan berpegang pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semboyan-semboyan Ki Hajar Dewantara berpihak juga kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mencapai kodrat mereka masing-masing, tidak salah arah, tidak salah cita-cita, sehingga kita mampu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.